Ya, ada beberapa perceraian yang boleh, ada yang sunnah, bahkan ada yang wajib. Nah, yang wajib apa? Ketika seorang suami atau istri ya, nah, salah satu pasangan tersebut jelas keluar dari agama Islam alias murtad, wajib cerai. Nah, terus yang kedua sunnah, apabila pasangannya itu tidak menjalankan perintah-perintah Allah. Seorang suaminya ahli ibadah, istrinya ahli maksiat. Suaminya rajin sholat, ngaji, puasa, istrinya bejat. Ya, atau sebaliknya, istrinya rajin sholat, rajin ibadah, suaminya bejat. Nah, yang boleh, yang mubah, ya, tapi yang mubah ini tetap dibenci sama Allah. Satu, seandainya di antara salah satu pasangan tadi memang memiliki penyakit yang serius. Terus yang kedua, yang diperbolehkan, ya, yaitu ketika si suami tidak menafkahkan istrinya 2 tahun. Dalam hukum Islam 2 tahun, tapi dalam hukum pengadilan kita, ya dalam KUA 6 bulan berturut-turut suami tidak menafkahkan istrinya. Nah, itu baru kemudian jatuh talak 1. Terus yang ketiga, si laki-laki tadi di penjara karena suatu kasus, baik yang dilakukan dia atau tidak, di penjaranya, diponisnya lebih dari 5 tahun. Terus yang keempat itu apabila terjadi kekerasan, ya, kekerasan rumah tangga, kalau bahasa sekarang KDRT. Dan andai kata tetap menjaga pernikahannya, perkawinannya, nggak sampai cerai, wah itu hebat. Ya, karena nggak sedikit wali-wali itu, ulama-ulama itu yang punya pasangan itu bukan ahli ibadah. Masyhur itu, si laki-lakinya ini wali tapi punya istri, bapak ibu udah kagak sholat, galak ya minta ampun. Ya saking kasarnya ini istrinya, satu ketika temennya datang ke rumah si wali ini, ya ditanya sama istrinya, nanyanya baik-baik, wahai ibu, di mana suamimu? Saya sahabatnya, udah lama nggak ketemu, pengen silaturahim. Itu si istrinya pak, bu ya, dengan judesnya dia ngomong, tuh suami saya lagi di hutan, lagi nyari kayu bakar buat masak, biar mati sekalian. Saking galak gitu, biar mati sekalian, dimakan harimau, dimakan macan, biarin. Tiba-tiba datang tuh si wali tadi, si ulama tadi, bawa kayu bakar, bukan dipanggul, yang bawa macan. 3 tahun kemudian istrinya meninggal, yang galak ini. Singkat cerita, ulama ini kemudian menikah lagi, dapat istri yang santun, yang baik, baiknya minta ampun. Ini sahabat ini datang lagi main, udah lama kagak main. Bu, mohon maaf saya pengen ketemu. Oh iya, saya istrinya yang baru. Tunggu ya pak, tunggu di sini ya. Suami saya lagi di hutan, lagi nyari kayu bakar. Doain ya biar selamat. Bentar lagi juga sampai kok. Tunggu di sini. Disediain minum. Yang istri kedua baik. Pas datang bener aja, si ulama tadi ngegotong kayu bakar. Kaget nih temennya nih, yang sama-sama wali ya. Dia tahu. Loh, dulu kamu saya lihat yang bawain kayu bakar macan. Kok sekarang kamu bawa sendiri? Dia ngomong, saya diangkat kewalian saya karena saya punya istri galak. Saking sabarnya saya diangkat sama Allah sebagai waliullah. Jadi jalur kewaliannya karena sabar ngadepin istri galak. Jadi jangan salah. Kan bisa aja sebetulnya dia ceraiin aja ulama, ya kan? Tapi enggak, dia bertahan dengan itu supaya dapat titel wali. Masih pada surah Al-Baqarah ayat 229. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-talaqu marratan. Wallahu a'lam bimuradih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, at-talaqu, tolak. Ai maksudnya at-tatliqu, yaitu bercerai. Alladzi yuraji'u, yang bisa dirujuk kembali. Jadi ada talak yang bisa dirujuk kembali, ada talak kubro atau talak 3, talak bain, yang dia harus diseling sama laki-laki lain baru kemudian dinikahi lagi. Ba'dahu, setelahnya, yaitu talak yang bisa dirujuk adalah marrotani, talak yang 2 kali. Jadi talaknya dilakukan 2 kali. Tapi kalau sudah talak ketiga, nah maka tidak boleh rujuk langsung, tapi harus diseling. Ayisnatani maksudnya yaitu 2 kali talak. Nah, ini sebelum jauh saya jelasin dulu ya, Bapak Ibu, bahwa talak itu adalah haknya suami. Kalau untuk istri perempuan, dia nggak bisa mentalak. Perempuan itu nggak bisa mencerai, tapi bisa minta talak atau minta cerai. Dalam bahasa pengadilan disebutnya menggugat, ya, menggugat perceraian. Dalam Islam namanya khulu', pakai kho terus belakangnya ain ya. Nah, jadi untuk talak itu hanya pada suami ya, sementara istri nggak bisa. Baik talak yang secara soreh, secara jelas, maupun talak secara kinayah, secara kiasan, secara majas. Jadi talak itu ada 2 ya, baik yang soreh yang jelas ataupun yang kinayah, itu ada pada haknya laki-laki, bukan pada perempuan. Talak soreh, talak yang jelas, yaitu dengan lafaz talak langsung, saya talak kamu, saya cerai kamu ya. Sementara untuk yang kinayah dengan majas, dengan umpama, dengan pengkiasan, misal ada seorang laki-laki ngomong, ya udah kita pisah aja deh. Nah itu juga sudah menunjukkan cerai, walaupun dia nggak ngomong cerai, nggak ngomong talak ya, ngomongnya cuman pisah. Atau udah kamu pulang aja ke orang tua kamu, aku hidup sendiri. Nah kata hidup sendiri itu juga menunjukkan mana cerai, mana talak, jatuh talaknya itu ya, makanya hati-hati ya. Jadi baik yang sore yang jelas maupun yang kinayah, baik yang langsung maupun yang digantungkan, yang ditaklik. Misal saking sebelnya seorang suami pada istri ya, main sama si A gitu ya. Nah, saking sebelnya kita tahu si A ini perilakunya jelek ya, kita nggak mau istri kita kebawa-bawa sama si A. Nah sampai kita jatuh omongan ya, kalau kamu main sama si A lagi kita cerai. Nah itu namanya taklik, menggantungkan. Selama istri kita nggak main sama si A ya belum cerai. Tapi sekali aja istri kita main kepada si A, maka jatuh cerainya, jatuh talaknya. Walaupun nggak perlu diucapkan lagi, karena sudah ditaklik, sudah digantungkan dengan main sama si A gitu ya. Nah, jadi baik yang sore, baik yang kinayah, baik yang langsung maupun yang digantungkan, semuanya haknya ada pada laki-laki. Ya, ada beberapa perceraian yang boleh, ada yang sunnah, bahkan ada yang wajib. Nah, yang wajib apa? Ketika seorang suami atau istri ya, nah, salah satu pasangan tersebut jelas keluar dari agama Islam alias murtad. Ketika seorang suami keluar dari agama Islam atau seorang istri keluar dari agama Islam, murtad dia, maka wajib cerai. Ya, bukannya sunnah, bukannya mubah, wajib cerai. Nah, terus yang kedua sunnah, apabila pasangannya itu tidak menjalankan perintah-perintah Allah. Seorang suami, suaminya ahli ibadah, istrinya ahli maksiat. Suaminya rajin sholat, ngaji, puasa, istrinya bejat. Ya, atau sebaliknya, istrinya rajin sholat, rajin ibadah, suaminya bejat. Nah maka disunahkan, gak wajib, sunnah, diceraikan. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu penting ya istilah
sekufu. Jadi kalau kita, mohon maaf Bapak Ibu misalnya nikahin anak, nikahin cucu ya, sekufu. Dari segi ekonomi, jangan sampai kita kalah sama dia jauh menjulang tinggi daripada kita. Nah, karena itu akan jadi gesekan dari sisi agamanya ya, atau dari sisi status sosialnya dan sebagainya. Nah, ketika ibadahnya itu kurang baik, maka diperbolehkan, bahkan disunahkan. Tapi kalau seandainya hanya masalah ekonomi, nggak boleh. Ya, ada salah satu sahabat dulu ya yang kemudian cerai sama istrinya karena istrinya ini ya kurang pinter masak, ya kurang pinter masak, tapi soleh, rajin ibadah. Maka sama Rasul disuruh rujuk kembali sama istrimu. Cuman nggak bisa masak, nggak jago masak, mah biarin aja. Ya, kamu juga bisa kan masak, itu kamu yang masak atau minta tolong orang lain, upahin supaya dimasakin. Sayang istrimu tuh soleha, dia itu ahli surga loh. Akhirnya kembalilah si laki-laki tadi menikahi si perempuan. Nah, yang boleh, yang mubah. Tapi yang mubah ini tetap dibenci sama Allah. Kan biasanya kalau perkara mubah kan gak dibenci sama Allah ya. Perkara mubah, perkara boleh ya makan, minum itu kan mubah. Allah gak benci. Tapi sesuatu perkara yang mubah tapi dibenci Allah adalah perceraian. Di antara yang diperbolehkan, yang mubah ya, cerai itu satu, seandainya di antara salah satu pasangan tadi memang memiliki penyakit yang serius. Ya misalnya mohon maaf mandul, impoten, ya bukan nggak punya anak. Kalau nggak punya anak kan belum tentu mandul. Ya bisa aja dia yang laki-laki ya keluar sperma, yang perempuan pun cara kandungan rahimnya nggak ada masalah. Ya, nah kalau itu nggak ada kemubahan tuh kalau itu ya. Nah kalau ini memang bener-bener mandul, laki-lakinya nggak bisa berdiri, ya atau perempuannya nggak punya rasa rangsangan birahi. Nah, seperti itu boleh karena diantara tujuan perkawinan itu adalah untuk keturunan. Terus yang kedua, yang diperbolehkan, bukan sunnah, bukan wajib, ya, yaitu ketika si suami tidak menafkahkan istrinya 2 tahun. Dalam hukum Islam 2 tahun, tapi dalam hukum pengadilan kita, ya dalam KUA, kalau dulu Bapak nikah itu disuruh baca tuh bukunya tuh ya, 6 bulan berturut-turut suami tidak menafkahkan istrinya, nah itu baru kemudian jatuh talak 1. Tapi kalau secara hukum Islam sendiri 2 tahun, bukan 6 bulan ya. Nah, terus yang ketiga, si laki-laki tadi di penjara karena suatu kasus baik yang dilakukan dia atau tidak, di penjaranya diponisnya lebih dari 5 tahun. Diponis lebih dari 5 tahun, terlepas salah dia atau bukan ya. Maka itu juga diperbolehkan si istri itu menuntut cerai atau si suaminya langsung menceraikannya. Karena otomatis ya mungkin setahun pertama masih bisa nafkahin, ya nafkah zohir ya, ngasih duit karena masih punya tabungan kan. 2 tahun mungkin masih punya tabungan, 3 tahun ya lama-lama habis. Si istri anaknya mau makan dari mana? Itu maka diperbolehkan. Bukannya sunnah sekali lagi, bukannya juga wajib. Terus yang keempat itu apabila terjadi kekerasan. Ya, kekerasan rumah tangga, kalau bahasa sekarang KDRT. Nah, kalau andai kata si suami dipukulin sama istrinya, bisa nggak? Bisa, ada itu artis yang kecil itu, ya nggak usah disebut itu. Ya, itu suaminya padahal dipukulin sama istrinya. Atau sebaliknya yang banyak ya, yang banyak terjadi istrinya dipukulin sama suaminya, maka si istri boleh menggugat cerai. Nah ini diantara 4 poin yang diperbolehkan secara agama. Adapun selain itu, ya misalnya tadi ya masalah status ekonomi itu mah relatif sebetulnya. Ya kalau kita lihat Bapak Ibu, mohon maaf ya, artis gimana kurang duitnya tetap aja dan cerai, padahal kalau secara ekonomi kan cukup ya. Dan andai kata tetap menjaga pernikahannya, perkawinannya nggak sampai cerai, wah itu hebat. Ya, karena nggak sedikit wali-wali itu, ulama-ulama itu, termasuk wali perempuan yang punya pasangan itu bukan ahli ibadah. Ya. Banyak ulama-ulama wali-wali misalnya dia punya pasangan perempuan, perempuannya gak soleh, masyhur itu si laki-lakinya ini wali tapi punya istri Bapak Ibu udah kagak sholat, galak yang minta ampun. Ya kan kadang rumah tangga orang gak ada yang tahu ya. Ya misalnya saya nilai bapak-bapak nih kayaknya istrinya penurut-penurut, gak tahu di alamatnya mah. Nah, mungkin di rumahnya dimaki-maki kan, gitu segala macam ya. Atau bapak-bapak sendiri nilai saya, oh Pak Ustadz mah baik orang yang pasti istrinya soleh, kan nggak tahu juga dalemannya, ibaratnya begitu. Nah wali itu pun begitu.
Ya saking kasarnya ini istrinya, satu ketika temennya datang ke rumah si wali ini, ya ditanya sama istrinya, nanyanya baik-baik. Wahai ibu, ya kalau bahasa kita gitu ya, di mana suamimu? Saya sahabatnya, udah lama nggak ketemu, pengen silaturahim. Itu si istrinya pak, bu ya, dengan judesnya dia ngomong, tuh suami saya lagi di hutan, lagi nyari kayu bakar buat masak, biar mati sekalian. Saking galak gitu, biar mati sekalian dimakan harimau, dimakan macan biarin. Suaminya digoweng, saking galak gitu. Nunggu tuh sahabat. Nggak lama kemudian tiba-tiba datang tuh si wali tadi, si ulama tadi. Datang dia bawa kayu bakar, tapi yang bawa bukan dia. Bukan dipanggul, yang bawa macan. Jadi kalau orang mah naruhnya di sapi, di kambing, ini naruhnya di macan, saking walinya tuh. 3 tahun kemudian istrinya meninggal. Yang galak ini, singkat cerita ulama ini kemudian menikah lagi, dapat istri yang santun, yang baiknya minta ampun. Ini sahabat ini datang lagi main, udah lama kagak main. Bu, mohon maaf saya pengen ketemu. Oh iya, saya istrinya yang baru. Tunggu ya pak, tunggu di sini ya. Suami saya lagi di hutan, lagi nyari kayu bakar. Doain ya biar selamat. Bentar lagi juga sampai kok. Tunggu di sini. Disediain minum. Yang istri kedua baik. Pas datang bener aja, si ulama tadi ngegotong kayu bakar. Kaget nih temennya nih, yang sama-sama wali ya, dia tahu. Loh, dulu kamu saya lihat yang bawain kayu bakar macan. Kok sekarang kamu bawa sendiri? Dia ngomong, saya diangkat kewalian saya karena saya punya istri galak. Saking sabarnya saya diangkat sama Allah sebagai waliullah. Jadi jalur kewaliannya, jalur keulamaannya karena sabar ngadepin istri galak. Jadi jangan salah. Kan bisa aja sebetulnya dia ceraiin aja ulama, ya kan? Tapi enggak, dia bertahan dengan itu supaya dapat titel wali. Ada seorang wali perempuan, ya, punya suami tukang mabok, jahat, preman, bayangin. Sengaja dia milih suami yang kayak begitu. Ditanya sama orang-orang, kenapa kamu memilih suami seperti itu? Kamu perempuan yang solehah, ahli ibadah, kenapa milih laki-laki yang seperti itu? Oh, itu pas ditanya pas suami meninggal, Pak. Jawab si wali perempuan ini enteng. Karena kalau saya nikah dengan orang lain, dia pasti mengganggu saya. Oh, gitu nih. Mendingan saya sekalian nikah sama dia, maka saya ibadah, maka saya melakukan aktivitas saya nggak ada yang ganggu. Karena orang pada takut sama suami saya. Dan alhamdulillahnya saya minta sama Allah supaya jangan sampai selama saya nikah sama dia, saya hubungan badan sama dia. Dan alhamdulillah sampai sekarang selama ini saya belum pernah hubungan badan sama suami saya. Jadi kadang-kadang sesuatu yang jelek itu untuk meningkatkan derajat kita. Jadi nggak selalu yang negatif itu pasti buruk buat kita, enggak. Kadang-kadang bisa jadi tambahan pahala buat kita, ya asal kita sabar. Kadang-kadang jadi tambahan naiknya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi ya. Nah, jadi talak yang seperti itu diperbolehkan, mubah ya. Tapi sekali lagi mubah tapi dibenci sama Allah. Fa imsakun. Nah, maka menahan mereka. Ai maksudnya fa'alaikum, maka wajib atas kalian imsakuhunna, untuk menjaga mereka. Hunna berarti perempuan, kalau laki-laki hum. Ba'dahu setelahnya. Ya, setelah talak tadi. Bi anturaji'uhunna, dengan cara rujuk kembali kepada mereka, kepada istrinya. Ya. Kalau memang seandainya kita rujuk kembali, ya, maka lakukan bima'rufin, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya, jangan rujuk itu tujuannya untuk balas dendam, nggak boleh. Ini hukumnya wajib ya, tadi disebutin. Fa imsakun bima'ruf, wajib. Kalau memang sudah kembali, ya harus sama-sama sadar. Ya, jangan ngungkit-ngungkit masalah yang dulu-dulu lagi. Ya, buka lembaran baru lagi dari nol lagi, ibaratnya gitu. Nggak boleh ngungkit-ngungkit yang dulu-dulu. Min ghairi dirarin, dengan tanpa menyakiti. Ya, jadi nggak boleh membuat sesama pasangan tadi tersinggung. Ya. Au tasrihun, atau kalau memang harus melepas, nggak rujuk, ya. Ai maksudnya irsaluhunna, yaitu menceraikan mereka, maka menceraikannya juga biihsan, dengan yang baik. Oh, sama. Jadi nggak boleh digantungin. Saya bolak-balik ngomong cerita sama orang-orang yang curhat sama saya, suami ya khususnya ya.
dia sebel sama istrinya, digantungin, diceraiin kagak, dikasih nafkah enggak, dosa itu. Ya, kenapa? Karena perintah Allahnya begitu. Kalau memang masih senang, fa imsakum bima'ruf, maka balikan, udah rujuk, lakukan dengan yang baik. Tapi kalau memang seandainya emang udah nggak cocok, maka juga autasrihum bil ihsan, ceraikan dengan baik-baik juga. Makanya hati-hati kalau bapak ibu, mohon maaf, nauzubillah ya, kita punya tetangga, punya saudara, kok harus sampai berantem rumah tangganya, ya udah nasihatin seperti itu. Kalau kamu masih suka, ya balikan. Kalau emang udah nggak suka, ceraiin, nggak boleh digantung. Walayahilu, dan juga tidak halal lakum bagi kalian, ayuhal azwaju, wahai para suami, antakhudu, untuk mengambil kembali, mimma, dari sesuatu, ataitumuhunna, yang kamu berikan kepada mereka, kepada istrinya, minal muhuri, berupa mahar, syai'an, akan sedikit pun atau sesuatu pun. Idza tolaktumuhunna, yaitu ketika kamu mentalak mereka. Jadi kalau sudah mentalak, mahar itu nggak boleh diminta lagi. Ya makanya ada, mohon maaf ya, beberapa adat di kebiasaan masyarakat kita, beberapa suku kita, yang kalau seandainya perempuannya diceraikan sama si suami, maka suami diperbolehkan minta maharnya kembali. Itu dalam hukum Islam nggak boleh. Ya kalau memang talak, maka nggak boleh dipinta lagi maharnya. Ya, bahkan dalam Islam sendiri, ketika mahar itu belum terselesaikan sampai dia itu sudah menikah, ya itu dimakruhkan untuk hubungan badan sampai maharnya itu komplit. Ya, jadi andai kata ada orang punya mahar 10 juta, lah kok pas dibawa nikah itu cuma 9 juta, berarti kurang 1 juta ya. Itu malamnya kagak boleh tempur itu. Ya, malamnya nggak boleh belah durian dulu karena masih kurang 1 juta. Besoknya bayar 1 juta baru diperbolehkan. Secara hukum sahnya sah, ya tetap pernikahannya sah, tapi secara hukum untuk jimaknya, hubungan badannya belum diperbolehkan. Nah makanya ketika bercerai pun nggak boleh, karena dalam tanda kutip mahar itu memang pemberian hadiah untuk si perempuan, gitu ya. Illa ayyakhofa, kecuali keduanya takut. Ai maksudnya zaujani, yaitu kedua suami istri tadi ya, pasangan tadi, allayukima, untuk tidak bisa mereka berdua menjalankan hududallah, akan hukum-hukum Allah. Ai maksudnya allayatiya, yaitu tidak bisa melaksanakan bima, dengan perkara, haddahu, yang ditentukan hukum-hukumnya, lahuma, kepada mereka berdua. Maksudnya sama-sama nggak bisa melaksanakan hak dan kewajiban minal hukuki, dari berbagai hak yang ada. Jadi suami takut nggak bisa menunaikan kewajibannya, ya si istri juga takut nggak bisa menunaikan kewajibannya, itu juga diperbolehkan cerai. Tadi saya sempat singgung ya, ada beberapa kasus, saya nggak usah sebut ya, bahkan kiai-kiai besar bapak ibu itu yang cerai, nggak ada masalah, nggak berantem, nggak ada orang kedua, pisah aja karena sama-sama takut. Yang suaminya, yang kiai ini takut nggak bisa memberikan haknya sepenuhnya kepada si istri, takut kewajiban dia sebagai suami nggak tertunaikan. Karena kalau namanya kiai itu kan sibuk bapak ibu, ya belum tentu semalam bisa hubungan badan misalnya gitu, lagi capek misalnya, sementara si istrinya lagi pengen. Si kiai ini takut, daripada kamu sama saya takut karena kamu punya nafsu yang sangat besar, nafsu kamu tinggi, birahi kamu tinggi, ya udah kita pegatan, kita cerai. Jadi caranya baik-baik. Itu banyak kiai-kiai seperti itu. Ya, jadi nggak ada masalah karena ya tadi takut nggak bisa memberikan haknya si istri, atau sebaliknya mungkin istrinya pendakwah. Ya kalau bahasa orang Jawa, orang kampung misalnya ning gitu ya, anaknya kiai, biasa dakwah, biasa ngajar. Dia takut suaminya nggak keurus. Mas, daripada sampean nggak keurus, ya saya nggak bisa ngeladenin sampean, ya udah yuk kita pisah aja. Jadi pisahnya baik-baik. Nah ini juga diperbolehkan. Ya, tapi sekali lagi ya, kalau kembali ke kaidahnya boleh, tapi dibenci sama Allah, walaupun secara hukum boleh. Wa fi qiraatin, dan dalam satu qiraah, satu bacaan, yukhofa, dibacanya lafaz yukhofa. Jadi kalau kita bacanya tadi ayyakhofa ya, maka dibacanya yukhofa bil bina'i lil maf'uli, dengan mabni maf'ul atau mabni majhul ya, negatif ya.
Jadi kalau misalnya fa'ala itu bekerja, kalau fu'ila di doma dikerjakan. Amala berbuat, kalau umila diperbuat. Nah ini tadi lafadznya ya khofa takut. Nah ada riwayat lain, qiraah lain mengatakan yu khofa ditakutkan. Nah dalam bahasa Arab seperti itu. Fa'alla yukima, sedangkan adapun lafadz alla yukima badalu istimalin menjadi badal istimal minal domiri dari domir kata ganti ya, fihi di dalam lafadz tersebut, lafadz ya khofa. Wa quri'a dan dibaca juga, ada juga yang membaca bil fauqaniyati dengan titik dua atas. Jadi bacanya bukan ya khofa tapi ta ya, ta khofa. Fil fi'laini dalam dua kalimat fi'il tadi, ta khofa dan tukimu tadi berarti ya. Fa in khiftum, nah lanjutannya, jika kamu takut alla yukima, bahwasanya kamu itu tidak bisa menjalankan hududallah, akan hukum-hukum Allah, fala junaha, maka tidaklah berdosa alaihima atas keduanya, fima dalam apa-apa iftadat yang mana menebus bihi dengan inya tadi, nafsaha akan dirinya dia ya si istri, minal mali dari harta, liyutol likoha yang mana karena dia itu mentalak istrinya tersebut. Nah jadi andai kata ya si istrinya misalnya karena dia nggak enak, karena suaminya itu nggak mungkin menceraikan ya, karena dia tahu suaminya itu baik, nggak mau nolak, maka si istri diperbolehkan untuk menggugat cerai. Jadi dasar seorang istri menggugat cerai itu dari sini. Tapi tadi ya alasannya karena memang takut nggak bisa melaksanakan kewajiban dia sebagai istri. Ay maksudnya la haroja, tidak berdosa ala zauji atas seorang suami fi afdihi dalam mengambilnya. Ya, jadi mengambil tebusan tadi ya. Ya kalau bahasa pengadilan tuh menjadi iwat. Kan kalau di psikotaklik ya 6 bulan berturut-turut, lalu kemudian istri saya memberikan uang 10.000 ya, masih 10.000 ya, 10.000 kepada pengadilan, maka jatuhlah talak saya. Nah itu iwat pengganti namanya. Nah iwat tersebut boleh diambil sama si suami dalam hal ini. Jadi bukan mahar ya, bukan mahar yang dikembalikan, tapi iwatnya. Wala zaujati, dan tidak berdosa juga atas istri fi badlihi dalam mengganti dengan harta tersebut. Tilka, adapun hal tersebut, al-ahkamu yaitu maksudnya berbagai hukum, al-madkuratu yang disampaikan tadi, itu hududullah adalah peraturan syariat atau hukum-hukum dari Allah. Fala ta'taduha, maka janganlah kamu melanggarnya. Waman, dan adapun siapa orang ya ta'adda yang dia melanggar hududallahi akan hukum-hukum Allah, syariat Allah, faulaika, maka adapun mereka hum adalah mereka itu zolimuna, orang-orang yang zolim. Jadi nggak boleh kalau emang mau dilepas, balik lagi tadi ya, ya udah lepas. Kalau pengen dirujuk, balik lagi dengan yang cara yang baik juga. Nah, fa'in tolakoha, maka jika dia mentalaknya, az-zauju yaitu suami mentalak istrinya, ba'da sintaini, setelah talak 2 kali. Nah ini dalilnya ya, talak bain, talak tilu, talak 3. Fala tahilu, maka tidak halal atau tidak boleh lahu baginya, bagi si suami, mim ba'du setelahnya, ba'da tolaqoti salisati, maksudnya adalah setelah talak yang ketiga, nggak boleh untuk menikah langsung hatta tankiha ya, sehingga menikahlah si istrinya itu, tata zawaja, yaitu maksudnya menerima pernikahan, zaujan akan suami, goirohu yang selain dia. Nah, ini dalilnya ya, dalil talak bain. Jadi nggak boleh kalau udah terucap talak 3 kali, maka seorang istri tadi kalau mau balik lagi pada suaminya harus dinikahin dengan laki-laki lain, baru kemudian dirujuk kembali. Dan bukan cuma nikah doang, wayatuha, tapi juga diwati. Ya masih ingat wati, dijima. Istri tadi kalau mau balik lagi pada suaminya, kama fil hadisi, sebagaimana adanya hadis rawahu syaikhoni yang diriwayatkan oleh Syekh 2, maksudnya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fa in tolaqoha, maka jika dia telah mentalaknya,
telah menceraikannya, ai azzauju maksudnya si suami, asani yang kedua, fala junaha maka tidak berdosa, alaihima atas keduanya, ayyiz zaujati maksudnya bagi si istri, wa zauji dan suami al awali yang pertama, an yataraja'a untuk rujuk kembali, illa nikahi kepada pernikahan. Kalau udah nikah ya, udah diseling, udah hubungan badan, baru boleh nikah lagi. Makanya di sini ditegesin bukan cuma sekedar nikah, tapi harus hubungan badan. Jadi tetap harus di starter ibaratnya gitu. Nggak boleh mentang-mentang masih suka terus bayar orang. Kamu mau nggak nikahin mantan istri saya? Saya pengen balikan lagi sama dia, tapi udah kadung talak 3 kali. Saya masih pengen balikan, mau nggak kamu? Saya bayar 5 juta kamu nikahin istri saya, tapi jangan dia apain. Ya, sekarang nikah besoknya langsung ceraiin. Nah, itu nggak boleh karena berarti udah perjanjian seperti itu. Ya, jadi nggak boleh. Jadi nikahnya ya harus normal, natural. Ya, nikah biasa, hubungan badan biasa. Ya nanti sebulan kemudian diceraikan. Dan ini pun nggak boleh ada kontrak tadi ya, nggak boleh ada akad sebelum nikah. Ya, kalau kita buka di fikih-fikih kita mazhab Syafi'i itu diharamkan. Makanya di antara nikah yang nggak boleh itu kan nikah kontrak. Ya maaf ya, kayak orang-orang Arab yang main ke Indonesia 6 bulan ya kan, di puncak-puncak gitu banyak tuh. 6 bulan kontrak, terbalik ke Arabnya ya dipegat lagi kan, karena di sana dia sudah punya istri. Dan itu nggak boleh, dalam Islam nggak boleh, karena berarti mempermainkan perempuan. Padahal Islam itu hadir salah satunya adalah untuk meninggikan derajatnya perempuan. Jadi jangan mau. Cuman ya kadang-kadang perempuannya juga sih. Nah perempuannya udah doy, oh lakinya kaya ya kan, siapa nggak mau, nggak apa-apa dah 6 bulan deh. Gitu. Padahal nggak boleh. Jadi nggak boleh ada akad ya yang mengatakan bahwa saya menikahi kamu sekian bulan, sekian tahun, nggak boleh. Ya, dalam hal ini misalnya secara umum ya. Makanya ketika ada seseorang misalnya dalam hal ini yang dia sudah terlanjur talak 3 ya, maka juga dia nggak diperbolehkan untuk ngasih kode, ngasih isyarah ya, ngontrak ya, pokoknya kamu cuman boleh nikah sama dia doang, besok harus dicerai, nggak boleh. Tetap harus hubungan badan. Ba'da inqidoil iddati, setelah berakhirnya masa iddah. Jadi tak iddah selesai maka harus nikah lagi. Ingat ya. Jadi Bapak Ibu juga harus paham nih. Kalau masa iddahnya belum lewat, ya kalau dalam mazhab Syafi'i cukup dengan kumpul bareng. Ya udah tidur bareng deh, balik lagi. Tapi kalau sudah masa iddahnya lewat, satu, jika dia perempuan yang masih bisa haid, maka masa iddahnya adalah setelah 3 masa suci, salah satu quru. Ya itu masa iddah. Habis dari itu maka harus nikah lagi, akad lagi, ulang lagi. Tapi nggak perlu diramein, malu. Ya, mudah nikah lagi aja. Nah kalau yang kedua statusnya perempuan hamil, maka masa iddahnya sampai dia melahirkan. Kalau sebelum melahirkan kok balik lagi, ya udah nggak perlu akad nikah lagi, cukup biasa aja balik. Yuk kita balikan lah, walaupun haram ya menceraikan perempuan lagi hamil, tapi sah, secara cerainya sah, tapi haram hukumnya. Ya, jadi seandainya dia itu kita balikan, maka nggak perlu nikah lagi. Tapi kalau sampai melahirkan baru rujuk, maka harus nikah lagi. Terus perempuan yang menopause, ya menopause itu ditunggu sampai 3 bulan atau 4 bulan. Nah ini khilafiyah. Kalau pelajaran yang kemarin nanti mengatakan 3 bulan, kalau pendapat jumhur ulama 4 bulan 10 hari. Ya jadi kurang lebih 120 atau 130 hari. Nah intinya kalau masih masa iddah maka nggak ada masalah, nggak usah pakai nikah lagi. Ya udah cukup kumpul bareng, tidur bareng, ngobrol bareng, ngopi bareng, ya berarti gitu. Ya, itu udah rukun maka dihukumi sah. Tapi kalau sudah luar masa iddah maka harus pakai mahar. Ya kawin lagi soalnya, harus pakai wali, harus pakai saksi, balik lagi kayak dulu. Nah ada timbul pertanyaan, ya sering nih beberapa kali kejadian orang nanya sama saya, Pak Ustadz, pas saya tahu ilmu dari Pak Ustadz tuh ternyata begini, saya baru ngomong Pak Ustadz, saya dulu pernah nyeraiin istri saya, gimana itu? Ya harus kawin lagi Pak, udah tahu ilmunya. Iya, cuma saya malu Pak Ustadz, kan kalau nyeraiin otomatis manggil orang tua dia, ya enggak? Nah kan ketahuan, padahal setahu orang tuanya, ya selama ini kan nikahnya dia baik-baik aja, nggak ada masalah. Saya takut Pak Ustadz, saya takutnya nanti orang tuanya marah, oh berarti selama ini kamu punya masalah sampai anak saya diceraiin, kan begitu? Gimana Pak Ustadz solusinya? Tanpa orang tua tahu, padahal dia harus jadi wali istri saya,
Ya, kemudian saya juga aman, selamat gitu. Akhirnya ya saya juga nyari-nyari kitab ya, saya buka-buka. Saya buka di fikih Mazahibul Arba'ah. Tapi ini jangan disebar luas nih. Boleh dinikahin oleh wali hakim, tapi dengan syarat keluar dari 2 marhalah. Ya, keluar dari ukuran jamak, ya, jamak sholat kita ya. Keluar dari Jakarta lah gitu ya. Maka diperbolehkan orang tersebut dinikahi oleh wali hakim. Maka saya bilang, ya udah Pak, Bapak keluar dari Jakarta, tapi jaraknya harus 2 marhalah, 80 km. Ya berarti kurang lebih dari sini Cikampek ke sana tuh. Udah Bapak kemana kek? Ke Solo kek, ke Jogja kek, ke Jawa loh sana. Ya, oh perlu ke Kalimantan sana. Minta di sana seorang ustadz untuk menikahkan. Tapi tetap Bapak harus bawa surat nikah supaya di sana nggak disangka kumpul kebo. Jujur aja sama ustadznya di sana bahwa saya pernah mengucapkan talak pada istri saya. Mohon Pak Ustadz nikahin lagi saya. Karena saya nggak enak kalau saya di Jakarta, maka nikahinnya harus pakai wali. Lah kalau dinikahin pakai wali, bapak ibunya tahu. Loh, kamu berarti pernah nyerahin anak saya, kan ini malu nih. Ya kan, yaudah bapak pergi gitu. Khusus untuk tadi darurat ya. Karena si laki-laki masih sayang sama si perempuan pun masih sayang sama si laki-laki. Nah, dia pengen balikan. Nah, orang tuanya kan nggak tahu dia udah dipegat, udah dicerai. Orang tuanya taunya dia nikah baik-baik aja, gak ada masalah. Nah, dia menjaga perasaan orang tua. Nah, ini bagus deh. Ya, saya setujunya di situ. Dia menjaga perasaan orang tua, takutnya orang tuanya tersinggung, takutnya orang tuanya malah tambah marah. Ya udah, Mas pergi aja, udah pura-pura pergi kemana kek. Nah, ntar di Jogja misalnya gitu ya. Di sana cari kiai, cari ustadz, minta nikahin. Nah, sambil bulan madu deh. Ya, coba tadi jangan dirayain, ya. Malu habis nikahin gitu ya. Ya, kalau untuk masa iddah selesai, maka harus nikah lagi. Inzonna, yang jika keduanya itu mengira ayyukima, mereka itu berdua bisa melaksanakan hududallah, akan hukum-hukum Allah. Jadi kalau memang suami istri tadi sepakat ya, menduga wah kita bisa kok menjalani kewajiban kita masing-masing. Saya ngertiin kok, misalnya seandainya seorang istri punya suami seorang kiai gitu ya, pendakwah dan sebagainya. Atau mungkin pedagang yang super sibuk misalnya gitu, si istrinya bilang, Mas udah gak apa-apa Mas, selama Mas setia sama saya juga akan setia sama Mas, gak apa-apa. Mas sering tinggal, Mas sering keluar kota, Mas sering kemana-mana, saya redho, saya ikhlas. Nah, ini berarti sama-sama bisa menjaga hak dan kewajiban. Maka disunahkan dalam hal ini untuk kembali rujuk ya. Watil kalimat kuratu, dan adapun yang tersebut yang disampaikan tadi itu hududullah, sama adalah bagian hukum-hukum syariat Allah, yubayyinuha, yang dijelaskan keduanya liqaumi ya'lamun, untuk kaum yang mengetahui. Ai maksudnya ya tadabbaruna, mereka-mereka ya kita-kita nih orang-orang yang mau menelaahnya atau mau merenungkannya. Jadi bukan cuma tahu doang, tapi renungin juga maknanya. Ya, jadi kesimpulan, hati-hati ya, mulut dijaga, jangan gampang-gampang ngomong cerai. Ya, zaman anak sekarang tuh, bapak punya anak, punya cucu ya, sampein ngeri anak sekarang, bentar-bentar cerai nih, cerai loh. Kayak buat mainan. Banyak nonton sinetron sih. Ya, ingat hati-hati, pernikahan, perceraian, bercandanya aja jadi. Bercandanya jadi. Ya, jadi seandainya ada orang laki-laki nih, dia ngomong nih, Mah kita cerai yuk, cerai langsung, padahal bercanda. Ya ngeprank sama anak kecil, Mah, mama papa ceraikan misalnya. Itu walaupun bercanda jadi. Ya, kalau dijatuhin di hakim memang beda lagi. Tapi kalau secara hukum syariat Islam tetap jadi. Nah dulu pernah sempat saya singgung, ketika ada orang dia setelah mengucapkan lalu cerainya itu kemudian diproses di pengadilan, memang secara pengadilan terhitungnya pas palu hakim Bapak Ibu. Jadi seandainya dia menceraikan istrinya tanggal 1 Januari contohnya gitu ya. Tapi kan proses pengadilan nggak langsung. Masuklah pengadilan 2 minggu kemudian. Memulai sidang bulan kemudian. Nah sidangnya itu kan bisa berkali-kali. Mungkin nanti ketok palunya itu pas bulan Maret. Maret ketok palu, tek, bahwa sah Anda berdua bercerai. Maka tetap hukum hitungannya itu adalah hukum hitungan Januari. Nggak terhitung Maret. Paham maksudnya ya? Jadi seandainya si suami sama istri mau balikan nih, Mas yaudah balikan aja yuk, saya juga masih senang sama kamu, ayo udah ya. Nah kan secara surat memang terhitungnya bulan Maret, kan baru kemarin ibaratnya gitu ya, baru seminggu yang lalu lah gitu ya, ternyata balikan. Tapi kalau secara hukum Islamnya udah jatuh 3 bulan ya enggak, udah jatuh salah satu kuru, maka si perempuan itu harus dinikahi ulang untuk rujuk. Ini hati-hati ya, memang secara hukum negaranya, secara suratnya ya bisa langsung kembali ya,
Tapi kalau secara hukum agama nggak bisa, karena udah lewat 3 bulan, udah salah satu kuruk. Si perempuan udah melewati 3 masa suci, maka tetap harus dinikahin ulang. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.